Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari PAI 2 semester 5 di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan. Nah, di video pembelajaran saya kali ini, saya akan membahas materi mengenai pentingnya sikap tasamuh. Materi pada pelajaran kelas 7 Sanawiyah. Sikap toleranku mewujudkan kedamaian. Pengertian tasamuh. Dalam bahasa Arab, tasamuh berarti toleransi. Sedangkan toleransi dapat kita artikan sebagai tenggang rasa, menerima lapang dada, atau menghargai sesuatu seperti pandangan, pendapat, kebiasaan, maupun kepercayaan seseorang. Sedangkan menurut istilah, tasamuh berarti saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia. Fanatik penyeimbang sikap toleran. Apa itu fanatik? Fanatik adalah rasa kepercayaan yang terlalu kuat terhadap suatu hal atau suatu ajaran. Dalam Islam sendiri, istilah fanatik itu ada dua. Yang pertama, istiqomah. Istiqomah yang berarti sikap teguh pendirian dan siap menerima resiko apapun yang terjadi dari keteguhannya. Yang kedua, ta'assub atau fanatik buta. Ta'assub atau fanatik buta adalah sikap yang diambil dengan keras dalam membela kaum atau kelompoknya, atau orang-orang yang satu keyakinan dengannya. Biasanya, orang yang fanatik buta tidak akan bisa menghargai atau menerima pendapat atau pandangan orang lain. Dalam agama Islam sendiri, fanatik itu diperbolehkan. Bahkan, kita disuruh fanatik terhadap agama kita sendiri. Akan tetapi, fanatik itu tidak boleh sampai ke tingkat ta'assub atau fanatik buta, seperti menjelekkan atau menjatuhkan agama lain. Fanatik buta itu akan menimbulkan hilangnya rasa kedamaian terhadap masyarakat dan negara kita sendiri. Belajar toleransi dari Quran Surah Al-Kafirun ayat 1 sampai ayat 6. Peristiwa turunnya Quran Surah Al-Kafirun ini dilatar belakangi dengan kisahnya kaum musyrikin yang melakukan bujukan terhadap Rasulullah SAW. Kaum musyrikin mengajak Rasulullah untuk menganut agama mereka juga, dengan tawaran mereka akan masuk ke agama Rasulullah SAW dalam jangka 1 tahun. Dan mereka pun berhak dan bebas melaksanakan aktivitas peribadatan mereka sesuai dengan kepercayaan mereka tersebut. Dan setelah dalam jangka 1 tahun tadi telah berlalu, Rasulullah juga akan menganut agama mereka juga. Dan Rasulullah jelas tidak akan menerima tawaran dari kaum Quraisy sendiri, karena Rasulullah mengerti dan tahu bahwa mereka, kaum Quraisy, tidak akan bisa menerima dan mencintai agama dari Allah ini. Adapun isi kandungan surah Al-Kafirun tersebut seperti, hai orang-orang kafir, Nabi Muhammad menyeru kepada orang-orang kafir dan berkata pada ayat kedua, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan pada ayat ketiga, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Pada ayat keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jelas, Nabi SAW telah menolaknya. Pada ayat kelima, Nabi berkata, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Di ayat kelima ini merupakan kata pengulangan dari ayat ketiga, yang mana ayat kelima ini menegaskan bahwa Nabi tidak akan menyembah apa yang disembah kaum Quraisy, dan kaum Quraisy tidak akan menjadi penyembah Allah yang sepenuhnya.
Dan pada ayat ke-6-nya, Nabi berkata, "Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku." Dan pada ayat terakhir semakin jelas sikap yang ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal akidah, bahwasannya dalam hal beribadah maka kita berhak untuk melaksanakan ajaran sesuai dengan tuntutan agama kita. Dari surah Al-Kafirun ini kita belajar bahwa agama Islam itu merupakan agama yang bebas dalam kata bukan seperti tidak ada aturan, akan tetapi bebas dalam berpendapat, berkeyakinan, dan berpandangan. Dari surah ini menunjukkan bahwa tidak ada dasar atau paksaan untuk orang menganut agama Islam sendiri. Dan setiap manusia memiliki kebebasan untuk memilih kepercayaan mereka tersendiri. Jadi kesimpulan pembelajaran kita kali ini yaitu sikap tasamu itu sangatlah penting kita amalkan di kalangan masyarakat. Dengan adanya sikap tasamu, setiap orang akan menghargai satu sama lain. Dan sikap tasamu ini dapat mencegah terjadinya konflik dan perselisihan dikarenakan masing-masing orang yang saling memaklumi perbedaan. Apalagi kita yang tinggal di Indonesia, yang Indonesia sendiri itu memiliki berbagai macam suku, bangsa, dan beragama. Kita tidak boleh saling mendiskriminasi terhadap agama lain, suku, dan bangsa lain. Tapi kita harus saling menghargai, menerima keyakinan mereka dan menghargainya. Sekian materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.